Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sudah diberikan kesempatan untuk mengikuti perkuliahan pada pagi hari ini. Salawat serta salam kita aturkan pada Nabi Agung Muhammad SAW dengan mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Mufarhan SPDI Eshum MPDI selaku pengampu mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam. Perkenalkan, nama saya Seli Khairina Umar dengan NIM 3150240070. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sejarah pendidikan Islam pada masa Rasulullah. Apa sih yang dimaksud dengan sejarah pendidikan Islam itu? Sejarah pendidikan Islam merupakan kajian tentang bagaimana proses lahir, berkembang, dan berubahnya sistem pendidikan dalam Islam mulai dari masa Nabi hingga masa kini. Artinya, kita mempelajari bagaimana pendidikan dalam Islam itu tumbuh dari masa ke masa, siapa tokohnya, bagaimana metode dan tujuannya berkembang. Pendidikan Islam sendiri sebenarnya sudah dimulai sejak zaman para nabi terdahulu, karena Islam datang sebagai penyempurna dari ajaran para nabi sebelumnya yang disebut dengan syar'u man qablana. Nabi Adam alaihissalam bahkan dianggap sebagai pendidik pertama dalam sejarah manusia. Beliau langsung dididik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran ketika Allah mengajarkan nama-nama benda kepada Adam. Ini menunjukkan bahwa pendidikan pertama kali berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, pendidikan Islam mencapai kesempurnaannya pada masa Nabi Muhammad SAW yang berperan sebagai pendidik utama bagi seluruh umat manusia. Beliau bukan hanya menyampaikan ilmu, tapi juga menanamkan akhlak dan membentuk kepribadian umat melalui teladan dan wahyu yang beliau bawa. Selanjutnya, kita masuk pada pembahasan tentang sejarah pendidikan Islam pada masa Rasulullah SAW. Pendidikan Islam secara sistematis dimulai sejak turunnya wahyu pertama kepada Nabi Muhammad SAW di Gua Hira, yaitu pada surat Al-Alaq ayat 1-5 pada tanggal 17 Ramadan tahun 610 Masehi. Peristiwa ini menjadi awal dimulainya pendidikan Islam yang berbasis pada wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa Rasulullah SAW dikenal sebagai periode pembinaan dan pertumbuhan Islam yang berlangsung selama kurang lebih 23 tahun, yaitu 13 tahun di Makkah dan 10 tahun di Madinah. Dalam masa inilah ajaran Islam tumbuh dan berkembang baik dari segi akidah, ibadah maupun kehidupan sosial. Pendidikan pada masa itu memiliki peran penting sebagai sarana dakwah untuk menanamkan akidah, membentuk akhlak mulia, dan membudayakan ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, Rasulullah SAW tidak hanya berperan sebagai pendidik spiritual, tetapi juga menjadi teladan dalam bidang sosial, politik, dan moral. Beliau memberikan contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari, sehingga pendidikan pada masa beliau bukan hanya bersifat teoritis, tetapi juga aplikatif dalam membentuk karakter umat. Selanjutnya yaitu kita membahas tentang periode pendidikan Islam. Bisa dilihat pada slide, terdapat dua periode penting dalam sejarah pendidikan Islam, yaitu periode Makkah dan periode Madinah. Yang pertama adalah periode Makkah. Periode Makkah berlangsung dari tahun 610 sampai 622 Masehi. Pada masa ini, fokus utama pendidikan adalah pembinaan akidah atau tauhid dan akhlak mulia. Dakwah ini dilakukan Rasulullah SAW secara sembunyi-sembunyi di rumah sahabat Arkam bin Abi Arkam atau disebut sebagai Darul Arkam untuk menanamkan tauhid dan menghapus tradisi jahiliyah. Tujuannya adalah membentuk masyarakat beriman yang berakhlak mulia. Selanjutnya,
adalah periode Madinah, yang berlangsung dari tahun 622 hingga 632 Masehi. Pada masa ini, pendidikan Islam berkembang menjadi sistem yang lebih luas dan teratur. Fokusnya bukan hanya pada pembinaan akidah, tapi juga pada pembinaan masyarakat dan negara Islam. Di Madinah, Islam mulai diterapkan dalam kehidupan sosial, politik, dan hukum. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendirikan Masjid Nabawi sebagai pusat pendidikan, tempat ibadah, sekaligus pusat pemerintahan. Dari sinilah muncul para sahabat yang menjadi guru dan penyebar Islam ke berbagai wilayah. Selanjutnya, pada periode Makkah, pendidikan Islam lebih menekankan pada penanaman tauhid, pembinaan akhlak, dan pengajaran Al-Quran. Para sahabat diajarkan untuk membaca, menulis, dan menghafal ayat-ayat Al-Quran. Tujuan utama pendidikan di masa ini adalah untuk mengubah kepercayaan masyarakat jahiliyah yang penuh dengan kesyirikan menjadi tauhid yang murni, sekaligus memperbaiki akhlak agar sesuai dengan nilai-nilai akhlak Al-Karimah. Pada awal dakwah, kegiatan pendidikan dilakukan secara sembunyi-sembunyi di rumah sahabat Arkam bin Abi Arkam yang dikenal sebagai Darul Arkam. Tempat ini menjadi pusat belajar dan tadarus Al-Quran bagi para sahabat. Setelah Umar bin Khattab masuk Islam, dakwah dan kegiatan pendidikan mulai dilakukan secara terbuka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berperan langsung sebagai pendidik utama, sementara peserta didiknya adalah keluarga beliau dan para sahabat awal seperti Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar, dan Zaid bin Harithah. Kurikulum pendidikan di masa ini mencakup akidah, akhlak, baca tulis Al-Quran, kebersihan, dan kesadaran sosial yang semuanya menjadi dasar pembentukan pribadi Muslim sejati. Selanjutnya, kita masuk pada periode Madinah, yaitu masa ketika pendidikan Islam berkembang pesat dan memiliki ciri utama berupa pembinaan masyarakat serta pembentukan negara yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Fokus pendidikan pada masa ini meliputi penegakan hukum dan moral sosial berdasarkan wahyu, serta pengajaran dan penulisan Al-Quran yang dilakukan oleh para sahabat seperti Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Ubay bin Ka'ab, dan Zaid bin Thabit. Selain bidang keagamaan, pendidikan juga mencakup pembinaan ekonomi dengan penerapan zakat, sedekah, dan larangan riba sebagai wujud penegakan keadilan sosial di tengah masyarakat. Salah satu pencapaian besar pada masa ini adalah lahirnya Piagam Madinah yang menjadi dasar toleransi dan pluralisme sosial antara umat beragama. Lembaga pendidikan utamanya adalah Masjid Nabawi yang berfungsi sebagai pusat belajar, tempat musyawarah, dan juga pusat pemerintahan Islam. Dari sinilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengembangkan ekspansi pendidikan dengan mengirim dai dan guru ke berbagai wilayah seperti Yaman dan Syam, salah satunya Mu'adz bin Jabal yang diutus untuk mengajarkan Islam dan membina masyarakat setempat. Selanjutnya, kita masuk pada bagian metode pendidikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut Abu Dinnata, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mendidik umatnya menggunakan berbagai metode yang sangat sesuai dengan fitrah manusia, yaitu metode yang memudahkan, menyenangkan, dan menyentuh hati. Beliau tidak hanya mengajar lewat kata-kata, tetapi juga lewat keteladanan dan praktik nyata dalam kehidupan sehari-hari.
Yang pertama, metode ceramah dan nasihat, yaitu Nabi menyampaikan ajaran Islam secara langsung melalui lisan, baik di hadapan sahabat maupun masyarakat umum. Metode ini digunakan untuk memberikan penjelasan dan motivasi keimanan. Yang kedua, metode dialog dan tanya jawab, di mana Rasulullah SAW memberi uang bagi para sahabat untuk bertanya dan berpikir kritis. Cara ini membuat proses belajar menjadi interaktif dan menumbuhkan pemahaman yang mendalam. Yang ketiga, metode teladan atau uswah hasanah. Nabi tidak hanya menyuruh, tetapi menjadi contoh yang nyata dalam akhlak, ibadah, dan muamalah. Sikap, perilaku, dan tutur kata beliau menjadi model pendidikan moral bagi para sahabat. Yang keempat, metode demonstrasi dan praktik langsung. Seperti ketika Rasulullah SAW memperagakan tata cara wudhu, sholat, dan adab pergaulan. Dengan praktik nyata, para sahabat bisa langsung meniru dan mengamalkan apa yang dipelajari. Yang kelima, metode bercerita atau kisah atau qasas. Rasulullah SAW sering menceritakan kisah para nabi dan umat terdahulu untuk menanamkan nilai moral dan keimanan dalam bentuk yang mudah dipahami dan menyentuh hati. Yang keenam, metode hafalan dan mudarasah, yaitu dengan mengulang dan menjaga hafalan ayat-ayat Al-Quran serta hadis. Para sahabat saling bermudarasah untuk memperkuat ingatan dan pemahaman terhadap waktu. Dan yang terakhir, Nabi juga menggunakan pendekatan yang menyenangkan dan memotivasi. Sebagaimana sabdanya, mudahkanlah, jangan persulit, gembirakanlah, dan jangan membuat sedih. Pendekatan inilah yang membuat para sahabat merasa nyaman belajar dan termotivasi untuk mengamalkan ilmu. Dengan berbagai metode tersebut, Rasulullah SAW berhasil mendidik para sahabat menjadi generasi yang tangguh, berilmu, berakhlak mulia, dan siap melanjutkan perjuangan Islam ke berbagai penjuru dunia. Selanjutnya, kita masuk pada bagian tujuan dan capaian pendidikan Rasulullah SAW. Tujuan utama pendidikan pada masa Rasulullah SAW adalah membentuk manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan berilmu. Pendidikan yang beliau bawa bukan hanya berorientasi pada pengetahuan, tapi juga pada pembinaan jiwa, moral, dan sosial agar setiap individu menjadi pribadi yang utuh dan seimbang antara dunia dan akhirat. Selain itu, tujuan lainnya adalah membangun masyarakat tauhid yang adil dan beradab. Disinilah pendidikan Islam berperan besar dalam membentuk peradaban dari masyarakat jahiliyah yang rusak menjadi masyarakat beriman dan berilmu, yang tunduk kepada hukum Allah. Adapun capaian pendidikan Rasulullah SAW bisa kita lihat dari hasil nyata pada masa beliau. Pertama, lahirnya generasi sahabat yang beriman kuat, berakhlak luhur, dan berilmu luas. Mereka bukan hanya memahami ajaran Islam, tetapi juga menjadi teladan dalam menyebarkan ilmu dan memperjuangkan kebenaran. Kedua, terbentuknya masyarakat Madani di Madinah, yaitu masyarakat yang berlandaskan iman, ilmu, dan persaudaraan. Di Madinah inilah Islam menjadi sistem kehidupan yang utuh, mencakup bidang sosial,
politik, ekonomi, dan pendidikan. Dan yang terakhir, pendidikan menjadi dasar bagi peradaban Islam yang terus berkembang setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keberhasilan beliau mendidik umat menjadi fondasi munculnya generasi Khulafaur Rasyidin yang kemudian melanjutkan perjuangan melalui dakwah, pemerintahan yang adil, serta penyebaran ilmu ke berbagai wilayah. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa pendidikan Islam pada masa Rasulullah SAW bukan sekedar mengajarkan ilmu agama, tapi merupakan proses pembinaan manusia dan masyarakat agar hidup sesuai dengan nilai-nilai wahyu, membangun akidah, akhlak, dan tatanan sosial yang berperadaban. Dari presentasi tadi, dapat disimpulkan bahwa pendidikan Islam pada masa Rasulullah SAW merupakan fondasi utama terbentuknya peradaban Islam yang berlandaskan iman, ilmu, dan akhlak mulia. Proses pendidikan dimulai sejak turunnya wahyu pertama dan berlangsung secara berkesinambungan selama 23 tahun, mencakup periode Makkah dan Madinah. Pada periode Makkah, pendidikan berfokus pada penanaman akidah dan pembinaan akhlak untuk membentuk kepribadian tauhid. Sementara pada periode Madinah, pendidikan berkembang menjadi sistem sosial dan pemerintahan yang menyeluruh, menjadikan Masjid Nabawi sebagai pusat ilmu dan pembinaan umat. Metode yang digunakan Rasulullah SAW sangat manusiawi, penuh hikmah, dan menekankan keteladanan. Hasilnya adalah lahirnya generasi sahabat yang beriman kuat, berilmu luas, dan berakhlak mulia. Mereka menjadi pelanjut dakwah dan pendidikan Islam ke seluruh penjuru dunia. Dengan demikian, pendidikan pada masa Rasulullah SAW tidak hanya bertujuan mencerdaskan akal, tetapi juga menyucikan jiwa, membentuk moral, serta mewujudkan masyarakat madani yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah pemaparan materi mengenai sejarah pendidikan Islam pada masa Rasulullah SAW. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat memberikan manfaat, menambah wawasan, dan menguatkan semangat kita untuk terus meneladani Rasulullah SAW dalam dunia pendidikan dan kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.